Salam sejahtera bagi kita semua. Mengasihi itu pekerjaan yang mudah, bukan? Mengasihi menjadi mudah jika kita lakukan pada orang-orang yang kita kasihi. Apalagi kalau mendatangkan keuntungan bagi kita. Mengasihi menjadi mudah jika kita lakukan pada orang-orang yang mengasihi kita dan selalu sependapat dengan kita. Namun, mampukah kita mengasihi orang-orang yang tidak kita kenal? Orang-orang yang selalu berbeda pendapat dengan kita? Orang-orang yang tidak menyukai kita? Mampukah kita tetap melakukan kasih saat kita berkekurangan, saat kita sakit, bahkan disakiti? Kiranya ibadah ini berkenan di hadapannya. Pemberitaan firman dalam ibadah daring Pelkat PKP saat ini akan dilayani oleh Pendeta Henry Jacob. Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Jemaat Nazaret Jakarta, marilah kita siapkan hati untuk beribadah kepada Allah. Mari kita bersaat teduh. Mari kita berdiri.
Mari, pujilah Tuhan, pujilah namanya yang kudus. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu, ya Allah Bapa di sorga, sebagai Pelkat PKP GPIB Nasaret, dalam ibadah pada malam hari ini, memohon Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, memimpin dan memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Kita akan membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian terambil dari Mazmur 103. Mazmur 103, kita membacanya secara silih ganti. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu.
Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya. Di segala tempat kekuasaan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk hari yang Kau beri bagi kami untuk bersekutu di sekitar firman Tuhan, di dalam ibadah persekutuan kaum perempuan GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta, melalui media yang ada. Tuhan memberkati perangkat yang kami gunakan, agar semua boleh berjalan dengan baik, dan ibadah kami untuk memuji memuliakan Tuhan dalam satu persekutuan kaum perempuan boleh kami naikkan dengan penuh hikmat. Karuniakanlah kami Roh Kudus, tuntunlah kami, berilah hikmat yang daripada-Mu, sehingga dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami dapat mengerti dan menghayatinya, sehingga firman-Mu ini sungguh-sungguh kami jadikan pedoman di dalam kami menjalani kehidupan beriman hari lepas hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persekutuan kaum perempuan yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdiri untuk membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab dari kitab Filipi. Filipi pasal 4. Kita akan membaca ayat 15 hingga ayat yang ke-20. Filipi pasal 4 ayat 15 sampai ayat 20 yang menjadi renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Filipi 4 ayat 15 sampai 20 yang menyatakan, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu
dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya sabda Allah menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu-ibu disilahkan duduk kembali. Persekutuan kaum perempuan GPIB Jemaat Nazaret yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam. Kita dapat beribadah kembali sebagai satu persekutuan umat Tuhan yang terhimpun di GPIB Jemaat Nazaret. Ibadah kita di malam hari ini, khotbahnya bertemakan be kind dalam bahasa Inggris. Menjadi yang terbaik, bersikap yang baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih itu mempunyai 3 unsur, yaitu kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Hari ini kita belajar tentang kebaikan. Berbuat baik atau bersikap yang baik itu merupakan perintah Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 13, Yesus katakan di sana, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Dan Matius 13 ayat 4, Matius 5 ayat 14 katakan kamu adalah terang dunia. 2 hal ini, garam dunia dan terang dunia, itu perintah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan tidak mengatakan supaya kamu menjadi, tapi Tuhan katakan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Hal itu mengajarkan kepada kita untuk menjadikan hidup kita ini berguna sebagai orang yang percaya. Berguna seperti garam. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk menjadikan hidup kita ini berguna dan membawa kebaikan seperti terang. Dan itu harus tampak, kebaikan orang beriman harus nyata, kelihatan. Kalau mengaku orang Kristen tetapi tidak ada kebaikan yang dilakukan, itu imannya dipertanyakan. Karena iman kepada Kristus harus nyata, harus tampak. Iman tanpa perbuatan sia-sia, kata Rasul Yakobus. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan ini? Bagaimana kita menghadirkan kebaikan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita? Kepada jemaat di kota Filipi, Rasul Paulus di sini menaikkan ungkapan syukur kepada Allah oleh karena kebaikan hati jemaat Filipi, kebaikan hati mereka. Ini bukan perorangan tapi persekutuan, persekutuan jemaat di kota Filipi. Ketika Rasul Paulus menulis surat ini, Rasul Paulus sendiri berada di Roma, tahanan di Roma, mengalami penjara, di penjara di kota Roma. Ia menulis surat kepada jemaat di Filipi
yang menyatakan betapa dekatnya hubungan Rasul Paulus dengan jemaat di Filipi, oleh karena memang jemaat di Filipi ini bertumbuh dari hasil pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus memang waktu di penjara di kota Roma mengalami kekurangan, kesusahan. Tetapi ia sangat bersyukur karena jemaat Filipi memberi perhatian kepadanya dengan mengutus salah seorang warga jemaatnya yang bernama Epafroditus untuk membawa bantuan jemaat kepada Rasul Paulus. Epafroditus sendiri yang mengantarkan ke Roma, dan di kemudian hari Epafroditus ini juga memberikan hidupnya untuk melayani Rasul Paulus selama ia dipenjara di kota Roma. Dalam suratnya itu kepada jemaat Filipi, Rasul Paulus mengenang kembali, mengingat kembali perbuatan mereka. Kebaikan mereka bukan hanya pada saat itu, tetapi sebelumnya juga Rasul Paulus mencatat bagaimana perhatian jemaat di Filipi kepada dirinya. Di ayat 15, Rasul Paulus mengingat kebaikan mereka. Dia memakai istilah hutang piutang, tetapi bukan dalam hubungan dengan ekonomi, dengan keuangan. Bukan soal uang, melainkan soal memberi. Paulus telah mengajar jemaat tentang kasih karunia Tuhan, dan jemaat Filipi memberikan bantuan untuk kebutuhan Paulus. Bahwa hanya jemaat Filipi inilah dari awal ketika ia melakukan pemberitaan Injil di Eropa, ini sudah masuk daerah Eropa, Makedonia itu, hanya jemaat Filipi yang memberikan perhatian, bantuan kepada Rasul Paulus untuk pekabaran Injil yang dikerjakannya. Rasul Paulus mencatat juga di ayat 16 ketika ia di Tesalonika, ada 1-2 kali juga jemaat Filipi membawa bantuan untuk pekabaran Injil yang dikerjakannya. Dan sampai Rasul Paulus melayani sampai di kota Roma, Rasul Paulus di kota Roma memang dalam keadaan terpenjara. Ia dibawa sebagai tahanan karena Rasul Paulus naik banding kepada kaisar, dan karena dia naik banding kepada kaisar atas status atau persoalan hukumnya, harus pergi ke Roma karena kekaisaran Romawi ada di kota Roma. Tetapi sampai di kota Roma memang Rasul Paulus sebagai tahanan kota, dia harus tetap ada di tahanan di penjara. Sampai di sana pun jemaat Filipi tetap memberi perhatian, memberi sokongan, bantuan kepada Rasul Paulus. Itulah kebaikan hati dari jemaat di kota Filipi ini, tidak hanya dari awal, tapi sampai akhir. Pelayanan Rasul Paulus, pemberitaan Injil yang dilakukannya memang berakhir di kota Roma. Tapi memang itu keinginan Paulus, bahkan ia bercita-cita kalau bisa sampai ke Spanyol untuk memberitakan Injil. Tetapi ia berakhir di Roma, karena di kota Roma itu ia kemudian dihukum mati dengan cara disalib juga. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus telah belajar mencukupkan kebutuhan hidupnya dalam segala keadaan. Rasul Paulus tahu apa itu kekurangan, dan juga ia mengerti apa itu kelimpahan, karena ia pernah mengalaminya. Ia pernah mengalami keadaan kelaparan, dan juga ia pernah mengalami
keadaan yang kenyang. Ia pernah mengalami kekurangan. Ia juga pernah mengalami kelimpahan. Namun, baik kekurangan maupun kelimpahan, ia tidak menyombongkan diri ketika ia berkelimpahan. Dan ia juga tidak menyesali diri ketika ia berada di dalam kekurangan. Dalam hal kekurangan, dalam hal kelaparan, ia tetap dikuatkan untuk menanggungnya. Karena Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepadanya. Dan itulah yang menjadi pengajaran bagi kita. Rasul Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Pengajarannya di ayat 13. Bahwa jalan hidup Paulus, ia sudah kenyang dengan segala pergumulan, dengan keadaan yang kekurangan ataupun kelimpahan. Dalam kelimpahan pun ia tidak membanggakan dirinya, karena itu ia mengingat semuanya hanyalah berkat Tuhan. Yang dia muliakan bukan berkatnya, tetapi pemberinya, sumbernya, yaitu Tuhan. Selanjutnya, ketika Rasul Paulus berada di kota Roma, jemaat Filipi tetap menyatakan kebaikan hati mereka. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sangat membahagiakan Rasul Paulus bukanlah pemberian tersebut, melainkan buahnya. Buah dari pemberian jemaat Filipi ini. Buahnya adalah sukacita bagi Rasul Paulus sendiri mendapat perhatian dari jemaat. Begitu juga buahnya bagi jemaat Filipi sendiri, menumbuhkan di dalam mereka kehidupan mereka sukacita bersama. Allah akan memenuhi segala keperluan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan yang diberikan di dalam Tuhan Yesus. Itulah doa Rasul Paulus untuk jemaat Filipi yang telah menyatakan kebaikan mereka. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Hal yang sama pun tentu tetap berlaku sebagai umat Tuhan. Tidak ada beda jemaat Filipi maupun jemaat Nazaret DKI Jakarta. Karena kita menerima firman yang sama yang diajarkan di dalam Tuhan, yang diajarkan melalui Rasul Paulus. Berbuat baik merupakan ungkapan iman orang percaya yang telah menerima keselamatan Tuhan Yesus. Tuhan sudah kerjakan keselamatan kita, dan kita sudah memperingati pekerjaan Tuhan itu lewat kematian, lewat kebangkitan, bahkan lewat kenaikannya ke sorga. Itu semua rencana Tuhan, rancangan Tuhan untuk keselamatan kita yang sudah dikerjakan. Dan kemenangan ini dianugerahkan. Orang beriman yang tidak yakin akan keselamatan berarti bukan beriman. Kristen banyak, tetapi apakah sungguh beriman, percaya bahwa keselamatannya sudah dikerjakan Tuhan Yesus? Dan sebagai rasa syukur untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan, kita berusaha dengan melakukan kebaikan, melakukan kasih Tuhan. Dan ketika kita lakukan itu bukan untuk dapat pahala. Pahala kita sudah dianugerahkan, yaitu kemenangan. Kita lakukan itu sebagai ungkapan terima kasih, ungkapan syukur. Rasul Paulus berterima kasih untuk segala perhatian yang diberikan jemaat Filipi. Bahwa rasa terima kasih itu merupakan bagian iman. Ya, orang beriman harus tahu menyatakan rasa terima kasih. Orang beriman harus tahu melakukan kebaikan. Itulah yang diajarkan kepada kita. Berbuat baik tidak selalu harus didasarkan pada kemampuan ekonomi.
Berbuat baik tidak harus selalu didasarkan kepada keadaan kita. Berbuat baik harus kita mulai dari diri kita sendiri. Berbuat baik itu muncul dari hati yang telah diselamatkan sebagai ungkapan syukur, ungkapan terima kasih. Dan itu harus dinyatakan kepada orang lain, kepada sesama. Seperti pengajaran di dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati, bahwa ketika kita mau melakukan kebaikan tanpa didasarkan pada sara, ya, lihat dulu sukunya, lihat dulu agamanya, lihat dulu rasnya, bukan itu. Orang yang dihadirkan Tuhan kepada kita yang membutuh kebaikan atau pertolongan kita, dialah tempat atau sasaran kita untuk kebaikan. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaikan yang bisa kita berikan tidak hanya terbatas pada materi. Ada banyak cara yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk kita sendiri melakukan kebaikan. Untuk melakukan kebaikan orang di sekitar kita. Khususnya di masa-masa pandemi COVID-19. Ketika kita menjaga diri kita agar kesehatan kita tetap terpelihara, itu juga upaya kebaikan yang bisa kita lakukan. Kita menjaga diri dengan memelihara diri agar imunitas diri kita tetap ada. Itu juga kebaikan yang bisa kita lakukan, sehingga kita bisa menjaga juga orang-orang di sekitar kita. Itu kasih yang Tuhan ajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kita harus mengasihi diri sendiri. Dengan kita mengasihi diri, kita juga menyatakan kasih kita kepada orang lain. Kebaikan juga dapat diberi, dapat dinyatakan dengan memberi semangat, memberi motivasi kepada orang di sekitar kita dalam kehidupan keluarga misalnya. Memberi semangat kepada anak-anak, supaya anak-anak boleh tetap mau, mendorong mereka supaya tetap mau menimba pengetahuan, mau belajar. Itu kebaikan yang bisa kita nyatakan. Memberi semangat kepada suami untuk tetap mampu menghadapi pergumulan kehidupan di masa pandemi. Ketika ada banyak orang yang mengalami PHK, ketika ada banyak orang yang mengalami kebangkrutan, ya. Sebagai kaum ibu, kaum perempuan, memberikan dukungan, memberikan semangat, berusaha memberikan masukan atau pemikiran yang positif. Itu juga merupakan suatu kebaikan untuk mempertahankan, menguatkan kehidupan keluarga. Karena Tuhan bukan hanya mau selamatkan pribadi-pribadi, Tuhan juga mau selamatkan keluarga. Tuhan mau selamatkan persekutuan. Apa yang kebaikan yang kita lakukan mungkin hanya seperti lilin. Ya, tapi lilin-lilin kecil kalau dia bergabung dalam satu kumpulan, lilin ini akan menjadi pelita, bahkan menjadi cahaya yang terang benderang. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya Rasul Paulus, ia tidak terperangkap walaupun terpenjara. Tubuhnya memang terpenjara, tetapi pikirannya tetap bebas. Usahanya tetap untuk memberitakan firman Tuhan, tidak dapat terperangkap dengan keadaan. Kita pun terperangkap, terjebak. Kita pun terperangkap di dalam keadaan ekonomi, tetapi ini tidak akan memenjarakan kita dalam masa pandemi. Kita dapat membangun motivasi dalam diri kita. Tuhan sudah berbuat baik kepada kita, dan kita juga mau memberikan yang terbaik.
di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kita jangan terjebak dengan keadaan, karena keadaan pandemi menjadi alasan untuk kita tidak mau menjadi garam misalnya, tidak mau menjadi terang, tidak mau berbuat suatu kebaikan karena mengukurnya dengan materi. Tidak. Ada banyak anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita tetap dapat berbuat baik dengan pemikiran yang baik, dengan kemampuan yang baik. Bangun pagi-pagi, kebaikan yang kita bisa berikan kepada anak-anak, berilah senyuman supaya mereka juga dapat termotivasi. Gunakanlah kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghibur, sehingga kita bisa menjadi garam, menjadi terang di dalam keluarga kita, lebih jauh lagi di dalam persekutuan ataupun di dalam masyarakat. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, susah ya? Ya, keadaan memang susah, tetapi tidak menyurutkan keinginan kita untuk menjadi umat Tuhan, tidak menyurutkan keinginan kita untuk tetap hidup setia beriman kepadanya. Lakukanlah kebaikan, karena itu kehendak Tuhan. Tuhan sudah berbuat baik terlebih dahulu kepada kita dengan memberikan kepada kita anaknya yang tunggal, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Be kind to yourself. Bersikap baik kepada diri sendiri. Be kind to your mind. Berbuat baik, berbaik hati pada pikiran kita. Be kind to unknown people. Bersikap baik kepada orang yang tidak baik sekalipun. Itulah iman yang Tuhan ajarkan kepada kita. Itulah yang membedakan kita dengan orang yang tidak meyakini Kristus sebagai juru selamatnya. Kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih ya Tuhanku.
persekutuan kaum perempuan yang diberkati Tuhan, mari kita naikkan syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami sujud merendahkan diri menghadap hadirat-Mu yang kudus, menaikkan ungkapan syukur atas firman yang mengajarkan kami untuk kami terus berbuat baik, sebab Tuhan sendiri sudah berbuat baik bagi kami. Walaupun keadaan kami ada di dalam keadaan yang sulit karena pandemi COVID-19, Tuhan kuatkan iman percaya kami agar kami tidak dikuasai keadaan untuk melakukan kebaikan yang Tuhan ajarkan, untuk kami terus berbuat baik sebagai ungkapan iman kami, ungkapan syukur hati kami, karena Tuhan sudah kerjakan keselamatan kami. Bapa Sorgawi, kami membawa kepadamu bagi persekutuan kaum perempuan GPIB Jemaat Nasaret. Tuhan memberkati ibu-ibu dalam kehidupan mereka sebagai istri, sebagai seorang ibu. Berilah hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan untuk mereka menyatakan kasih mereka dalam kehidupan secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga. Tuhan berkati mereka yang bekerja, Tuhan berikan kemampuan yang baik bagi mereka. Tuhan memberkati mereka yang mengurus keluarga, rumah tangga. Tuhan mampukan mereka kesulitan-kesulitan dalam kehidupan keluarga. Tuhan, kami mohon kekuatan daripada-Mu. Tuhan memberikan hikmat bagi para ibu sehingga mereka dimampukan untuk tetap memikul tugas tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Allah Bapa di dalam surga, berikan mereka juga pemikiran yang positif sehingga mereka tetap boleh membawa kebaikan di dalam kehidupan keluarga masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa juga bagi para janda. Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka, di dalam mereka bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Tuhan berkati mereka. Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk mereka yang bergumul dalam kehidupan perkawinan. Tuhan sertai mereka, kuatkan mereka, dan Tuhan buka jalan keluar agar damai sejahtera Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan perkawinan, di dalam kehidupan keluarga. Keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran anak-anak dalam rumah tangga mereka, Tuhan juga bukakan kandungan para ibu, sehingga berkat Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak yang masih SD, yang mempersiapkan diri untuk menghadapi PAT, pekerjaan akhir tahun di sekolah masing-masing. Tuhan berkati anak-anak yang sudah bertumbuh sebagai teruna, pemuda. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka di masa muda, agar mereka tetap bertumbuh di dalam iman, takut akan Tuhan, serta hormat kepada orang tua. Tuhan memberkati juga pergumulan masing-masing anak-anak di dalam kehidupan mereka. Ya Allah Bapa, kami berdoa juga bagi para suami di dalam tugas tanggung jawab mereka untuk memimpin kehidupan keluarga. Tuhan memberkati, Tuhan menolong para suami sehingga mereka dapat dengan teguh setia di dalam iman percaya untuk membangun kehidupan keluarga dalam kasih Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, kami membawa kepadamu bagi para pengurus PKP. Tuhan memberkati pelayanan mereka di masa pandemi, kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Tuhan kuatkan mereka,
menolong serta membukakan jalan bagi mereka. Berkati para pengurus PKP di dalam pelayanan yang mereka kerjakan, berkati kehidupan keluarga mereka, juga berkati mereka yang bekerja. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami membawa saudara-saudara kami yang sakit dalam pergumulan, perawatan, pengobatan, juga dalam proses pemulihan. Tuhan memberkati persekutuan kaum perempuan. Kami berdoa mohon berkat kesembuhan bagi Ibu Maria Katiem, bagi Ibu Maryam Purayo, juga cucunya Afrelia. Kami doakan Ibu Yudit Tambunan Marlisa. Kami doakan Ibu Ismiati Aritonang, Ibu Els de Freitas, Ibu Rin de Freitas. Kami doakan Monica Agustina, Ibu Fike Yakobus dalam pemulihan. Tuhan memberkati mereka agar mereka dikuatkan dan memperoleh kesembuhan. Ya Tuhan, kami juga menaikkan ungkapan syukur untuk ibu-ibu yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan memberikan mereka sukacita dan Tuhan memberkati kehidupan mereka secara pribadi. Ya Tuhan, tiliklah kami masing-masing. Kami yang datang beribadah kepadamu, kami juga membawa pergumulan-pergumulan kehidupan kami yang tak terucapkan di dalam doa ini. Roh Kudus menaungi, Roh Kudus menolong, sehingga kehidupan para ibu tetap ada di dalam kekuatan iman mereka. Terima kasih ya Bapa, hidup kami adalah milik Tuhan yang sudah menebus kami. Tuhan, sambut dan dengar doa ini. Doa yang kami naikkan ke hadirat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Roma 12 ayat pertama yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati."
bawa kepadamu. Ibu-ibu terkasih, mari kita berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini kami telah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan ini Engkau berkati dan bermanfaat bagi pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Warta Pelkat. Latihan paduan suara PKP GPIB Nasaret diadakan setiap hari Senin jam 19.30 bagi suara alto dan Selasa jam 19 bagi suara sopran. Mohon partisipasi anggota PKP dalam latihan paduan suara tersebut. Pengurus Pelkat PKP mengucapkan selamat ulang tahun bagi semua anggota PKP GPIB Nasaret. Ibu Ermina Simanjuntak, Ibu Irawati Tibuluji, Ibu Lis Rusmadi, Ibu Mia Lesiangi, Ibu Meilan Pramono Mantik, Ibu Viana Dian Iga, Ibu Lisbeth Intam, Ibu Meili Sairang Sumampo, Ibu Natasha Mayesta Kardiali Roring, Ibu Ines Latumerisa Mandang, Ibu Megel SC Taloga, Ibu Maureen De Vretes, Ibu Talita De Vretes, Ibu Susi Chandra Kirana Panjaitan Tobing, Ibu Mary Pesik, Ibu Josephine Lina Marlina Sohoka, Ibu Lisa Sudianingrum Supusepa, dan Ibu Ivonan Lohi. Tuhan Yesus memberkati. Dalam rangka memperingati HUT Pelkat PKP Nasaret ke-52, maka akan dilaksanakan Lomba Cipta Menu Kudapan, sehat, praktis, dan layak jual. Pelaksanaan lomba dimulai pada tanggal 20 Mei sampai dengan 3 Juni 2021. Batas pengumpulan materi adalah Kamis 3 Juni 2021. Persyaratan lomba. Anggota PKP GPIB Nasaret. Modal bahan kudapan maksimal Rp100.000. Sertakan 3 foto bentuk landscape yang terdiri dari foto bahan baku kudapan, foto kudapan proses saat pengolahan atau dimasak, foto peserta lomba bersama dengan hasil karya kudapan yang siap tersaji atau siap dijual. Hadiah menarik menanti bagi pemenang lomba. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Okta, Ibu Ani, atau Ibu Irma. Ibadah gabungan Pelkat PKP bulan Juni dalam rangka HUT PKP GPIB Nasaret ke-52 akan dilaksanakan Kamis 3 Juni 2021 jam 19 dengan menggunakan media ruang Zoom. Webinar dengan tema Berbisnis Kuliner di Era New Normal, Frozen Food Skala UMK sebagai alternatif bisnis kuliner ringan modal. Dilaksanakan Sabtu 5 Juni 2021 jam 10 sampai jam 12 dengan menggunakan ruang Zoom. Pengurus PKP menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Henry Yakob yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada ibadah ini. Terima kasih juga kepada pemandu lagu, pemain musik, dan tim multimedia. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya pada ibadah gabungan PKP malam hari ini. Dan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua dalam ibadah gabungan PKP. Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Kembalilah di dalam kehidupanmu sehari-hari dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar.
Kasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati dan menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.